perkenalkan, saya Wiwin Lutfia, NPM 215020004. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategi. Selamat menyaksikan. Sebelum kita akan menyusun visi, misi, maupun tujuan, kita harus bisa mengetahui persyaratan untuk menyusun ketiga hal tersebut. Dimulai dari visi. Yang pertama, kita harus berorientasi pada masa depan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita ingin mendirikan sebuah badan usaha, kita harus punya vision atau pemikiran yang jauh ke depan, sehingga kita bisa menentukan visi itu seperti apa. 2. Memperhatikan kemampuan awal atau kondisi saat ini. Jadi untuk orang yang mau membuat visi, kita tuh harus melihat kemampuan kita sendiri. Kalau badan usaha yang kita buat itu baru, kita harus mempertimbangkan kemampuan kita untuk bisa mencapainya atau tidak. Kecuali kalau kita sudah punya badan usaha dan ingin mengganti visi tersebut, kemungkinan visi tersebut bisa lebih tinggi cakupannya karena kita telah berpengalaman sebelumnya. Yang ketiga, mengekspresikan kreativitas. Yang keempat, berdasar pada nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat. Maksudnya adalah ketika kita ingin membuat misi, kita juga perlu memikirkan apakah visi kita ini nantinya akan menjadi citra buruk di pandangan masyarakat atau tidak. Yang kelima, memperhatikan sejarah, kultur, dan nilai organisasi meskipun ada perubahan terduga. Maksudnya adalah ketika kita membuat visi, kita juga harus lihat kultur organisasinya mengarah ke hal-hal apa gitu. Harus mempertimbangkan itu semua. Yang keenam, mempunyai standar tinggi, ideal, dan harapan bagi anggota organisasi. Karena visi itu memuat cita-cita, ya kita harus memiliki standar yang tinggi pula supaya menjadi acuan yang ideal dan harapan gitu. Semoga nantinya bisa terwujud oleh usaha-usaha anggota dari organisasi tersebut. Yang ketujuh, memberikan klarifikasi bagi manfaat lembaga serta tujuan-tujuannya. Yang kedelapan, memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi pada organisasi. Ini hal-hal yang harus dilakukan sebelum kita menuliskan sebuah visi. Jadi kita tuh harus mendorong timbulnya rasa semangat supaya kita juga bisa mencapai visi itu sendiri. Yang kesembilan, menggambarkan keunikan organisasi dalam kompetisi serta citranya. Yang terakhir, bersifat ambisius serta menantang segenap anggota organisasinya. Jadi visi itu tidak boleh menjadi acuan yang biasa aja. Harus memikirkan apakah visi ini menantang atau tidak. Supaya apa? Supaya nanti anggotanya juga punya pemikiran untuk ayo kita berlomba-lomba untuk menyukseskan visi kita. Lalu untuk persyaratan menyusun misi, yang pertama kita harus melibatkan pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini kita harus memikirkan nih badan usaha yang akan kita dirikan itu perlu orang siapa aja gitu. Kalau kita mau mendirikan di tengah kota, misalkan kita harus menghargai orang-orang yang berkepentingan di daerah kota tersebut. Kedua, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan organisasi melakukan kegiatannya lebih efisien. Ini masih nyambung nih sama nomor pertama, dimana kita itu ngajak orang-orang untuk ngobrol gitu. Apakah misi kita ini sejalan dengan keadaan lingkungan atau tidak, dengan orang-orang yang berkepentingan di dalamnya juga. Dan yang ketiga, menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi tidak bertentangan secara internal maupun eksternal. Ini sama, masih menyambung. Karena misi ini lanjutan dari visi, otomatis kita itu harus merembuk gitu dengan orang-orang yang memang berkepentingan. Karena kita takutnya misalkan mendirikan badan usaha di suatu tempat, ternyata itu tuh melawan kepentingan internal atau eksternal tempat tersebut. Jadi harus dipikirkan lebih mendalam untuk membuat misi tersebut. Walaupun demikian, intinya sebelum kita membuat misi itu, kita harus paham dulu sama visi yang telah kita buat, karena misi itu berkelanjutan dari sebuah visi. Selanjutnya, persyaratan menyusun tujuan.
Dalam menyusun tujuan, yang pertama kita harus merumuskan tujuan itu berdasar visi dan misi organisasi. Sesuai tadi yang saya jelaskan sebelumnya, sebelum membuat visi tadi kita harus berorientasi ke masa depan. Setelah bikin visi, kita juga harus bikin misi, di mana misi ini harus lihat ke visi. Setelah itu, begitu juga tujuan, kita harus lihat ke visi dan misi yang kita punya sebagai acuannya. Gak mungkin suatu tujuan itu jalan sendirinya, tapi harus sesuai dengan visi dan misi. Yang kedua, pengumpulan data, dan yang ketiga, analisis data dengan SWOT, EVAS, atau IVAS. Maksudnya adalah sebelum kita menentukan tujuan, kita harus mempertimbangkan apakah hal yang akan kita capai di tujuan jangka panjang ini memiliki kelemahan, kelebihan, jadi hambatan, atau malah jadi peluang buat kita. Itu harus dipikirkan sedemikian rupa. Dan yang terakhir, harus menentukan ketunggalan tujuan dan tahap-tahap tujuan. Jadi tujuan itu harus bersifat tunggal gitu. Jadi semua orang di badan usaha tersebut harus bisa mencapai tujuan tersebut gitu. Gak boleh hanya satu bagian atau dua bagian dari badan usaha yang ingin mencapainya, tapi harus secara keseluruhan. Visi Yayasan Pendidikan Nonformal Wiwin Lutfiah menjadi yayasan pendidikan nonformal yang unggul serta mampu menghasilkan lulusan yang mahir di bidangnya, siap menempuh dunia kerja dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2035. Misi Yayasan Pendidikan Nonformal Wiwin Lutfiah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan nonformal berstandar internasional di bidang teknologi dan komputer, language, culinary, finance, and lifestyle. 2. Memberikan sistem pembelajaran yang unggul, terbaharui, dan terintegrasi dengan instansi pekerjaan sesuai bidangnya. 3. Menciptakan lapangan pekerjaan baru dan sistem pendanaan melalui dana yayasan maupun pihak luar. Tujuan jangka panjang Yayasan Pendidikan Nonformal Wiwin Lutfiah yang pertama, mendirikan lembaga-lembaga pelatihan kursus di bidang teknologi and komputer, language, culinary, finance, and lifestyle yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. 2. Terwujudnya sistem pembelajaran yang unggul dan menerapkan kemajuan zaman sebagai acuan perluasan kurikulum pembelajaran. 3. Menjalin relasi yang baik dengan banyak instansi pekerjaan sebagai perwujudan sistem pembelajaran yang terintegrasi dengan instansi pekerjaan sesuai dengan bidangnya. 4. Mendirikan lapangan pekerjaan baru untuk para lulusan yang berpotensi unggul namun terkendala modal. 5. Menjalin relasi yang baik dan saling menguntungkan dengan pihak luar yayasan sebagai upaya memenuhi sumber pendanaan Yayasan Pendidikan Nonformal Wiwin Lutfiah. Di sini saya akan menganalisis visi, misi, dan tujuan yang telah saya buat untuk Yayasan Pendidikan Nonformal Wiwin Lutfiah. Dari visi saya ada tertuliskan menjadi yayasan pendidikan nonformal yang unggul. Nah, dari visi ini karena saya ingin pendidikan nonformal saya unggul, saya mewujudkannya lewat nomor 1 di misi saya, yaitu menyelenggarakan pendidikan nonformal berstandar internasional. Jadi dalam pikiran saya unggul itu ya pasti melebihi barisan nasional, jadi harus internasional. Nah, saya wujudkan lewat misi tersebut. Lalu di visi saya yang berbunyi mampu menghasilkan lulusan yang mahir di bidangnya, siap menempuh dunia kerja. Nah, yang mahir di bidangnya ini saya wujudkan di misi nomor 1, yaitu menyelenggarakan pendidikan nonformal berstandar internasional di bidang yang saya sebutkan itu ada 5 bidang. Nah, itu saya pikir mahir di bidangnya itu adalah dengan berbagai macam bidang yang saya siapkan atau saya sediakan, karena sejatinya banyak orang dengan berbagai jenis bidang yang dikuasai, tidak hanya satu. Itu tujuan saya. Selanjutnya, siap menempuh dunia kerja. Itu visi saya, ya. Saya wujudkan itu dalam
misi nomor 2 yaitu memberikan sistem pembelajaran yang unggul, terbaharui, dan terintegrasi dengan instansi pekerjaan sesuai bidangnya. Maksudnya apa? Maksudnya supaya lulusan dari yayasan kami itu nanti bisa menempuh dunia kerja, ya pembelajarannya juga harus unggul, terus harus ngikutin zaman atau terbaharui, harus juga cocok atau ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Jadi harus bersifat praktik supaya siap bekerja gitu. Yang selanjutnya di bagian visi itu ada kata-kata mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2035. Saya coba realisasikan lewat misi yang berbunyi menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan sistem pendanaan melalui dana yayasan maupun pihak luar. Jadi nantinya kalaupun lulusan dari yayasan kami ini misalkan kurang atau susah cari pekerjaan, ya caranya supaya mampu bersaing di tingkat yang lain, ya kita harus mendirikan lapangan pekerjaan baru supaya bersaing walaupun dari nol lagi, tapi ada action di dalamnya. Selanjutnya kita bandingkan atau analisis antara misi dengan tujuan jangka panjang yang telah saya buat untuk Yayasan Pendidikan Non-Formal Wiwin Lutfiah. Yang pertama, misinya tadi menyelenggarakan pendidikan non-formal berstandar internasional di bidang teknologi, komputer, language, culinary, finance, and lifestyle. Itu saya wujudkan lewat nomor 1, mendirikan lembaga-lembaga pelatihan kursus di bidang yang telah saya sebutkan dan mampu bersaing juga di tingkat nasional dan internasional. Kenapa saya sebut itu sebagai tujuan jangka panjang? Karena di poin 1 itu saya sudah menuliskan kata mendirikan. Jadi ada acuan yang bisa diukur di dalamnya, yaitu mendirikan. Jadi kalau kita belum bisa mendirikan lembaga kursus, ya berarti tujuan saya belum bisa tercapai gitu. Nah, itu adalah cara mengukur, atau bisa kita sebut tujuan itu harus terukur, jelas, harus realistis dibanding misi. Yang kedua, di misi saya yang tertuliskan memberikan sistem pembelajaran yang unggul, terbaharui. Saya wujudkan lewat tujuan jangka panjang nomor 2, yaitu terwujudnya sistem pembelajaran yang unggul dan menerapkan kemajuan zaman sebagai acuan perluasan kurikulum pembelajaran. Jadi di sini juga dapat terukur di tujuan jangka panjang nomor 2 karena saya mencantumkan kata terwujudnya. Jadi kalau pembelajaran nantinya bisa terwujud dengan pembelajaran yang unggul dan menyesuaikan zaman, ya berarti saya sudah bisa mencapai tujuan jangka panjang yang dibuat dari misi, dan misi itu dibuat dari visi. Seperti itu. Lalu di misi nomor 2 masih ada tulisan terintegrasi dengan instansi pekerjaan sesuai bidangnya. Nah, ini saya wujudkan lewat tujuan jangka panjang nomor 3, yaitu menjalin relasi yang baik dan dengan banyak instansi pekerjaan supaya terwujud tuh misi saya yang kedua yang setelah koma itu, supaya terwujud ya dengan cara menjalin kerjasama yang baik gitu, menjalin hubungan relasi yang baik. Ini juga dapat terukur gitu. Kalau kita tidak melakukan relasi yang baik dengan orang-orang di luar yayasan, ya apakah kita bisa punya kenalan dengan pihak luar yang bisa menjadi relasi untuk pembelajaran dengan instansi pekerjaan? Kan tidak. Berarti itu sudah termasuk benar untuk tujuan jangka panjang. Yang selanjutnya di bagian misi nomor 3, saya menuliskan bahwa menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan sistem pendanaan. Nah, menciptakan lapangan pekerjaan baru saya wujudkan lewat tujuan jangka panjang nomor 4, mendirikan lapangan pekerjaan baru untuk para lulusan yang berpotensi unggul namun terkendala modal. Jadi tujuan daripada mendirikan lapangan pekerjaan baru itu untuk lulusan-lulusan yang memang mampu bersaing tapi mungkin terkendala modal. Jadi saya akan membuat yayasan kami itu menyediakan hal tersebut gitu. Jadi menyukseskan lulusan-lulusannya juga. Yang terakhir di tujuan jangka panjang saya nomor terakhir itu adalah menjalin relasi yang baik dan saling menguntungkan dengan pihak luar yayasan sebagai upaya pemenuhan pendanaan. Nah, ini
perwujudan dari misi saya nomor 3 juga yang menyebutkan saya itu ingin menciptakan lapangan pekerja baru dengan sistem pendanaan melalui dana yayasan maupun pihak luar. Jadi usaha saya apa atau tujuan yang harus terukur itu apa? Yaitu menjalin relasi yang baik dengan pihak luar supaya kita tuh bisa saling menguntungkan, kita juga dapat dana untuk yayasan kita, orang yang di luar pun bisa mendapatkan keuntungan dari LPK yang nanti saya buat. Demikian terkait persyaratan menyusun visi, misi, tujuan jangka panjang, serta pengungkapan visi misi tujuan jangka panjang yayasan saya, serta analisis visi misi tujuan jangka panjang yang saya ucapkan di video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.